Jumpa lagi dengan Ibu Delima dalam membahas APBD. Nah, apa yang dimaksud dengan APBD? APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah selama 1 tahun anggaran. Nah, berikutnya tujuan APBD. APBD dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan, sehingga pemborosan dan penyelewengan dana dapat dihindari. Itulah yang menjadi tujuan dari APBD. Fungsi APBD itu sendiri ada 6. Dan yang ke-6 ini kita sudah bahas di dalam APBN, tidak ada bedanya. Apa saja itu? Yang pertama, otorisasi. Yang kedua, perencanaan. 3, pengawasan. 4, alokasi. 5, distribusi. 6, stabilisasi. Bagi kamu yang belum jelas mengenai ke-6 fungsi ini, review dong apa yang sudah kita bahas di dalam APBN. Berikutnya kita akan membahas sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan atau pendapatan daerah dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, pendapatan asli daerah yang disingkat dengan PAD, terdiri dari 1. Pajak daerah. Apa saja jenis pajak daerah dapat kamu pelajari kembali dari jenis-jenis pajak, yaitu tepatnya pajak daerah ya, berdasarkan lembaga yang memungut. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan yang apabila kita membayar, maka kita akan dapat menerima imbalan secara langsung atau balas jasa secara langsung. Apa contohnya? Retribusi sampah. Dengan membayar sampah, maka sampah-sampah kita akan diangkut ya dari perumahan itu. Kamu lihat ya, ada retribusi sampah. Yang kedua, retribusi pelabuhan. Yang ketiga, laba dari BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dana perimbangan. Seperti kita tahu bahwa dana perimbangan di dalam APBN disalurkan ke daerah. Berarti bagi daerah, dana perimbangan menjadi salah satu sumber penerimaan. Adapun dana perimbangan terdiri dari 1. Dana alokasi umum, 2. Dana bagi hasil, 3. Dana alokasi khusus. Kemudian yang keempat, kelompok yang keempat adalah lain-lain dari pendapatan yang sah. Dapat berasal dari yang pertama, hibah tidak mengikat. Yang kedua, bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten atau kota. Ketiga, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dan dana darurat. Keempat, bantuan keuangan provinsi atau pemerintah daerah lain, serta penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya, atau sumbangan pihak ketiga. Nah, berikutnya kita akan melihat apa saja jenis-jenis pengeluaran atau belanja daerah. Yang pertama kita lihat di sini, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari
Satu, belanja pegawai. Tentu belanja pegawai sudah jelas ya. Yang kedua, belanja bunga. 3, belanja subsidi. 4, belanja hibah. 5, belanja sosial. 6, belanja bagi hasil. 7, bantuan keuangan. Dan yang ke-8, belanja tidak terduga. Ya. Nah, jenis pengeluaran daerah yang kedua adalah belanja langsung. Terdiri dari 1, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 2, belanja pegawai. 3, belanja barang dan jasa. Dan yang keempat, belanja modal. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa bedanya belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung? Nah, itu menjadi PR bagi kamu ya.